Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Perkenalkan, saya Megasari Yuliati, calon guru penggerak angkatan 11, dan fasilitator saya Ibu Megawati Esos MPD, serta pengajar praktik saya Bapak Sopian Ali, SPD GR. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pertanyaan refleksi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan yaitu hanya mentransfer materi kepada peserta didik, tidak peduli terhadap pemahaman peserta didik, yang penting materi yang sudah saya sampaikan selesai. Meminta peserta didik untuk menghafal materi, lebih banyak menggunakan metode teacher center daripada student center. Belajar menurut saya hanya ada di kelas. Keberhasilan peserta didik berdasarkan nilai KKM saja. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan terhadap peserta didik selama ini tidaklah benar. Seharusnya yang saya lakukan adalah melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru juga harus mempelajari karakteristik peserta didik. Tentunya guru menuntut peserta didik sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, mengenali karakter dan juga latar belakang murid, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang kontekstual. Yang terakhir, pembiasaan budi pekerti. Kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya dalam bidang akademik saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti. Pendidikan sejatinya menghamba pada peserta didik. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.